Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu lagi dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan pada saat ini melalui bacaan-bacaan kita diberikan tema ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga. Umpomana kada Tuhan surga. Umpomana kada Tuhan surga. Siapa di sini ahli waris kerajaan surga, Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Saya ahli waris. Semua? Ya. Amin ya. Amin. Jelas. Ahli waris kerajaan surga adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu kita amini. Bagi kita yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, ini pernyataan yang sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bagi agama yang lain, bagi kepercayaan yang lain, pernyataan bahwa ahli waris kerajaan surga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau bagi agama lain itu sesuatu yang bertentangan, bukan? Iya. Karena iman percaya mereka itu berbeda dengan kepercayaan kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada jalan lain. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul, tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan. Sungguh luar biasa. Kalau kita berkata di luar itu, ya pasti mungkin kita akan ditentang. Tapi kita perlu hikmat untuk mengatakan hal itu kepada orang lain. Dan itu pun tugas kita supaya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus percaya dan memperoleh keselamatan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa saya dan saudara bisa dikatakan sebagai ahli waris kerajaan surga? Kenapa kita bisa beriman kepada Yesus Kristus dan kita boleh diterima? Iman kita boleh diterima. Kita akan belajar. Mari kita lihat dalam bacaan kita. Itu terungkap dalam kisah Abraham. Nah, ini merupakan bahan bacaan kita dalam Kejadian pasal 15. Dalam kisah Abraham, ya, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, Abraham kan dipanggil dari kota apa? Ada yang tahu nama kampungnya? Bukan dari Pengadan ya? Dari Ur Kasdim. Dan Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, lalu kemudian diantar oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Kita perlu ketahui bahwa sebelum Abraham dipanggil, sebelum dia diganti namanya menjadi Abraham, ternyata Abraham ini bukan penyembah Allah. Ternyata waktu dia di kampung halamannya, dia adalah penyembah berhala. Dia belum mengenal Allah yang benar, Allah yang disembah sebagai Yahweh itu. Abraham ini penyembah berhala. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan memilih Abraham. Dari saking banyaknya orang di kampungnya, Allah memilih Abraham supaya dipakai oleh Allah untuk mengenapi janjinya. Untuk mengenapi janji apa? Bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di mana? Pasir di depan gereja. Dan bintang di langit. Tuhan menjanjikan banyaknya keturunan Abraham itu. Lalu kemudian dari keturunan Abraham, keturunannya itu semua bangsa akan mengenal Allah yang benar. Semua bangsa akan memperoleh keselamatan. Allah menjadikan kalau Abraham itu artinya
bapa yang ditinggikan, nama Abram ya. Lalu kemudian diganti Abraham menjadi bapa segala orang percaya, atau bapa segala orang beriman, atau juga bapa segala bangsa. Ya, itu. Jadi artinya itu dari Abraham bangsa-bangsa itu akan mendapatkan berkat. Nah, singkat cerita, dalam kisah kejadian di pasal 15 ini, kalau kita baca kisah itu terdapat keraguan Abraham. Keraguan tentang janji untuk mendapatkan keturunan dan janji untuk mendapatkan tanah perjanjian. Abraham bergumul dengan imannya. Iman itu turun naik, tidak selalu konsisten, tidak selalu menetap, tidak selalu percaya kepada Tuhan. Ya, memang secara manusiawi seperti itu ya. Abraham sudah menunggu lama, tapi kok Tuhan tidak kunjung untuk menepati janjinya. Tetapi Allah datang dan kembali meneguhkan janjinya itu kepada Abraham. Dan ya, janji yang pertama itu tentang keturunan. Di situ kalau kita lihat dalam bacaan itu dikatakan bahwa Abraham percaya, ya. Abraham percaya dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kepercayaan atau iman Abraham itu diperhitungkan atau itu dilihat Allah atau itu dinilai Allah sebagai kebenaran. Perhatikan kata Allah memperhitungkan. Berarti dalam iman Abraham itu sendiri, dalam kepercayaan Abraham itu sendiri sebenarnya tidak bisa dipercaya. Sebenarnya iman Abraham itu tidak sempurna. Memang pada kenyataan seperti itu. Janji manusia itu tidak bisa dipercaya. Kadang-kadang kita bisa melepaskan janji kita. Kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tetapi Allah menilai iman percaya Abraham itu sebagai kebenaran, dan Allah menyempurnakan iman Abraham. Nah, sama halnya dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kita itu tidak sempurna. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sempurna. Tetapi Allah memperhitungkan iman percaya kita sebagai kebenaran. Ketika kita percaya dalam hati dan kita mengaku dalam mulut, kita percaya bahwa kita diselamatkan. Lalu kemudian Allah mengadakan perjanjian yang tanpa syarat dengan Abraham, tentang janji bahwa Allah pasti menepati janjinya. Di situ kalau kita baca ada seperti ritual perjanjian yang dilakukan ya, memotong hewan, membelah dua. Nah, itu model perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang kuno. Jadi mengapa ini hewan dibelah dua? Karena itu simbol bahwa kalau ada yang tidak menepati janjinya, bahwa nanti nasibnya akan seperti hewan itu, akan binasa, akan hancur. Dan yang melewati hewan-hewan itu kira-kira siapa Bapak Ibu? Kalau kita baca itu ada asap yang menyala dan ada api ya. Itu siapa? Tuhan. Seharusnya Abraham yang melewati. Tetapi Tuhan tahu bahwa Abraham ini akan jatuh bangun. Abraham tidak akan mampu menepati janjinya. Tetapi Tuhanlah sendiri yang melewati potongan-potongan itu. Dan perjanjian Tuhan itu tidak akan pernah batal, tidak akan pernah gagal. Meskipun Abraham gagal, meskipun kita gagal menepati janji kita, tetapi Tuhan itu setia. Nah, Bapak Ibu, disitulah perjanjian kekal itu dinyatakan, bahwa apapun yang terjadi, iman kita turun naik seperti Abraham. Meskipun Abraham dikatakan bapa segala orang beriman, tapi pada kenyataannya dia selalu ragu, dia selalu jatuh. Ada kalanya dia jatuh. Seperti itu juga kita, Bapak Ibu. Allah berjanji Dia akan menyertai kita, dan janjinya kepada kita semua tidak akan pernah gagal. Amin.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui iman Abraham inilah kita diperhitungkan. Itu tadi yang saya sudah katakan di awal. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Terlebih khusus iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat penting kita ketahui. Karena nanti kalau mungkin ada orang lain bertanya, bagaimana kalian bisa selamat? Bagaimana kalian bisa percaya? Atau mungkin anak-anak kita bertanya, bagaimana saya bisa selamat, mama papa? Nah, melalui iman Abraham ini, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Allah menyempurnakan iman percaya kita. Kita ambil perbandingannya. Abraham itu dipanggil ketika dia belum mengenal hukum Taurat. Nah, kalau orang Yahudi kemudian mereka memperoleh keselamatan, mereka tanamkan, mereka ajarkan kalau memperoleh keselamatan, perkenanan dari Tuhan itu harus melakukan hukum Taurat. Tetapi itu tidak, itu dibatalkan. Pembenaran kita hanya melalui iman. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan melalui tanda-tanda lahiriah. Bukan lewat usaha-usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Bukan. Tetapi hanya melalui iman. Dan dari situlah kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi manusia, Allah yang datang menjadi daging, firman yang hidup, yang itulah Tuhan dan juru selamat kita. Dan perlu ditekankan di sini Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah kita menjadi ahli waris, maka disitulah keluarga negara kita bertambah. Sekarang warga negara Bapak Ibu apa? Indonesia ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ya, coba lihat di KTP, pasti dipertambah itu warga kerajaan surga di situ. Tapi orang yang beriman saya bisa melihat, ya, itu tidak ada ya, bohong ya. Kita sudah punya dua warga negara, warga kerajaan surga dan warga negara Indonesia, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Karena relasi kita dengan Allah itu sudah dipulihkan. Relasi kita dengan sesama kita sudah dipulihkan. Relasi kita dengan alam semesta ini, segala ciptaan sudah dipulihkan melalui pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita disayangi oleh Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Rugi sekali kalau kita tidak menyadari hal ini. Kita akan terus-menerus terpuruk dalam persoalan hidup. Kita tidak akan pernah merdeka kalau kita tidak menyadari status kita sebagai warga kerajaan surga. Berbicara tentang anak Bapak Ibu, mungkin kita bergumul ya seperti Abraham tentang keturunan. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang Tuhan belum izinkan untuk memperoleh keturunan. Tetapi itu bukan yang utama Bapak Ibu. Itu bukan yang utama. Yang paling utamanya adalah keturunan iman. Artinya apa? Ketika kita bisa membagikan, menurunkan iman kita itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita mampu menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang yang belum kenal dan mereka mengenal Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu yang paling utama. Tetapi bagi kita juga yang Tuhan izinkan memperoleh keturunan, ya, mari kita mulai dalam keluarga kita untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka, keturunan iman, sehingga mereka juga boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Sebagai pewaris kerajaan Allah juga kita dinasihati Paulus dalam surat Filipi tadi, jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus, tetapi kita berusaha untuk hidup sesuai dengan status kita. Itu tadi saya katakan,
kita ini pewaris kerajaan Allah, dan sehingga kita terus berupaya untuk mengejar kebenaran, untuk mewartakan kerajaan Allah di setiap aspek kehidupan kita, sampai kerajaan Allah itu disempurnakan dalam langit dan bumi yang baru. Nah, tadi dalam bacaan kita dalam Kejadian itu ada janji tentang tempat ya, tanah perjanjian ya. Di mana tanah perjanjian kita, Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang Kristen, kita bisa katakan tanah perjanjian yang Tuhan nyatakan itu ya di sini. Kita bisa katakan seperti itu. Di pengadaan ini, Bapak Ibu Saudara hidup, mencari makan di sini, berkembang di sini. Itu Tuhan ada di sini dan memberkati kita. Tetapi jangan lupa, jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Karena tanah perjanjian yang sesungguhnya adalah langit dan bumi baru. Yang kita sebutkan itu surga, langit dan bumi yang baru. Jangan cari di mana itu langit dan bumi yang baru. Karena kepercayaan kita langit dan bumi yang baru itu ada di sini nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan memperbaharui dunia ini menjadi kerajaan Allah. Itu langit dan bumi yang baru kita. Itu Kanaan surgawi. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita terlena dalam kehidupan ini. Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik, pengharapan yang indah kepada kita semua. Dunia ini hanya sementara. Yang Delino Pak Bongian Bangku ya. Hanya tempat bermalam, hanya tempat berkemah, hanya sementara. Kita sementara ada dalam perjalanan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam bacaan Filipi tadi dikatakan kita menanti bahwa tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang hina ini akan diubah menjadi tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia. Nah, ini penting, ini seteru salib Kristus. Apa itu seteru salib Kristus, Bapak Ibu? Dinasehati kita dengan keras, jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Orang-orang ini adalah pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan jalan kebenaran yang lain, Injil yang lain, yang mengajarkan bahwa jalan kebenaran itu selain dari Tuhan Yesus ada lagi yang lain. Meskipun ya kita tidak mengenal Yesus Kristus, tapi kalau kita berbuat baik pasti kita selamat. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan ajaran itu. Itu biasa ya, kalau kita dengar yang kemarin viral itu Kristen progresif. Ya, itu yang dipopulerkan oleh siapa itu? Yang anak laki-laki yang muda itu. Jangan sampai kita terjebak dengan ajaran sesat itu. Lalu apa lagi? Orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah orang-orang yang mengandalkan hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu seperti apa? Dia itu orang yang baik hati, kelihatan baik. Dia itu suka berbuat baik kepada orang lain, suka beramal. Dia itu taat dalam melakukan halal ibadah. Dia bilang, ini pasti selamat ini. Dan mungkin ada yang menganggap seperti itu. Saya taat beribadah, saya taat berbuat baik, memberi sedekah. Itu hal-hal lahiriah. Itu tidak menentukan keselamatan kita. Ya, itu kalau kita mengandalkan hal-hal lahiriah. Itu dia tidak bersunat, itu tidak selamat. Itu dia tidak puasa, tidak selamat itu. Ini pahala itu kurang. Nah, itu hal-hal lahiriah. Lalu kemudian orang-orang yang menindas kebenaran, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, bahkan melenceng dari kebenaran itu. Tuhannya itu adalah perutnya. Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Pokoknya saya harus lebih kaya daripada orang lain. Apa yang diingini hatinya itu harus dikejar. Lalu bangga melakukan kejahatan. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa ketika menentang orang tua. Ya tu sampai maka ku kambi mama aku, bapak aku.
Wah, bangga sekali saya kemarin saya tentang guru di sekolah. Jago nak tuh. Wah, saya cuma bawahan tapi bisa ku bentak-bentak itu atasanku. Jago. Itu bangga dengan kejahatan. Jangan bangga dengan kejahatan. Bangga melakukan kejahatan dan banyak lagi. Lalu pikiran mereka itu hanya semata-mata tertuju pada pada hal-hal duniawi. Dia selalu berpikir bagaimana saya bisa menjatuhkan orang lain, bagaimana saya bisa menguasai ini organisasi, bagaimana saya bisa menguasai perusahaan, bagaimana saya bisa naik jabatan. Yang penting saya naik, orang lain lengser semua. Hati-hati dengan hal itu, saudara-saudara. Jangan sampai mungkin kita sudah melakukan hal itu, segeralah berbalik, segera untuk bertobat, karena itu adalah seteru salib Kristus, dan dikatakan bahwa nasib akhir mereka adalah kebinasaan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Yang harus kita lakukan, yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan kita. Dalam Injil tadi, dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Yesus melihat Yerusalem itu dengan penuh belas kasihan. Meskipun di sana kota besar, ada bait Allah di sana, tetapi sungguh miris, Bapak Ibu. Di Yerusalem nabi-nabi itu ditolak, dibunuh, dilempar. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberitakan kerajaan Allah itu dibunuh. Contohnya itu adalah Yohanes Pembaptis, dipenggal oleh Herodes. Tuhan Yesus menjuluki Herodes sebagai serigala. Ya, tetapi Tuhan Yesus melihat Yerusalem ini dengan belas kasihan. Dikatakan Tuhan Yesus rindu untuk mengumpulkan orang-orang di Yerusalem, seperti anak ayamnya dikumpulkan oleh induknya. Yesus rindu untuk memulihkan Yerusalem, mengumpulkan mereka. Tetapi sayangnya dikatakan apa? Mereka tidak mau. Seperti itu juga lah Bapak Ibu. Allah, Tuhan Yesus Kristus juga rindu mengumpulkan kita semua ini pada satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus rindu menyelamatkan orang-orang di dunia ini, tetapi pada kenyataannya sebagian besar tidak mau. Tuhan Yesus rindu menyelamatkan saya dan saudara dan orang lain. Pertanyaannya, apakah kita mau dibaharui oleh Tuhan Yesus? Apakah kita mau berbalik dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita? Dia melihat kita dengan penuh belas kasihan. Maka seperti itu juga lah Tuhan mau dalam hati kita punya belas kasihan kepada orang lain yang belum percaya. Tuhan juga rindu kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Sekarang ini kita masuk dalam pekan PI Gereja Toraja dan juga menyambut hari ulang tahun Gereja Toraja. Mari kita diajak untuk berperang, untuk menjadi Abraham yang sekarang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui keluarga kita terlebih dahulu, lalu kemudian kita melangkah keluar, memberitakan Injil melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, memberitakan cinta kasih kepada orang-orang, cinta kasih Kristus, mereka yang masih terbelenggu di luar sana, sehingga kabar sukacita Injil Yesus Kristus itu memerdekakan mereka, dan mereka pun boleh menjadi ahli waris kerajaan surga, dan kita bersama-sama hidup kekal bersama Kristus. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.